membawa perubahan signifikan dalam dunia pemasaran. Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah semakin meluasnya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi untuk berbagai perusahaan, termasuk di industri makanan dan minuman. Media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi platform yang efektif untuk menjangkau konsumen secara lebih personal, cepat, dan interaktif. Strategi promosi yang dijadikan sebagai alat taktis yang dapat dikelola dan integrasikan oleh perusahaan untuk menciptakan respon yang diinginkan dalam pasar yang ditargetkan. Strategi ini mencakup berbagai langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mempengaruhi permintaan terhadap produknya serta memberikan nilai lebih kepada konsumen. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia yang dikenal melalui berbagai merek unggulan. Untuk menghadapi persaingan pasar, Indofood mengadopsi strategi promosi digital melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, serta berkolaborasi dengan selebriti dan influencer guna memperkuat citra merek di kalangan konsumen. Menurut data dari laporan tahun PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan pada indikator keuangan utama, yakni penjualan neto dan laba usaha atau EBIT. Dalam periode 2023 hingga 2024, penjualan neto Indofood meningkat dari 67,91 triliun menjadi 72,60 triliun dan laba usaha naik dari 14,39 triliun menjadi 16,32 triliun. Dalam beberapa tahun terakhir, Indofood aktif menerapkan strategi promosi digital untuk memperkuat merek mereka, terutama melalui platform media sosial seperti Instagram dan TikTok. Indomie mencuri perhatian lewat kampanye viral kreasi makanan. Indomie menggandeng anggota grup K-pop Seventeen pada tahun 2024 untuk memperkuat kedekatan dengan konsumen muda. Lalu ada produk cemilan seperti Cicato dan Kitela menyasar komunitas gaming, sementara Ichiocha dan Pop S menunjukkan kesegaran dan kepraktisan. Lalu ada Royco dan Sambal ABC. Dia juga aktif membangun engagement lewat konten resep dan tantangan kuliner di media sosial. Namun, meskipun praktik ini sudah banyak dilakukan, belum banyak studi akademik yang secara spesifik menganalisis efektivitas strategi promosi media sosial tersebut terhadap keputusan pembelian konsumen, khususnya di sektor produk Indofood. Inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Penelitian ini didasari oleh teori promosi yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller tahun 2016 yang menyatakan bahwa promosi adalah segala bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan pasar sasaran. Dalam jurnal ini juga menjelaskan bahwa strategi promosi adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi dan membujuk konsumen agar membeli produk. Strategi ini dapat meliputi iklan, promosi, penjualan, pemasaran langsung, serta pemasaran melalui media sosial. Media sosial sendiri didefinisikan sebagai platform digital interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan konsumen. Media sosial seperti TikTok dan Instagram tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga tempat untuk menanamkan persepsi merek dan mendorong pembelian. Sedangkan keputusan pembelian adalah proses mental yang dilalui seseorang sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Proses ini mencakup pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari berbagai jurnal, artikel ilmiah, serta laporan perusahaan terkait promosi dan perilaku konsumen. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dokumentasi. Penelitian ini tidak melakukan survei langsung, melainkan menganalisis data yang telah tersedia. Dan teknik analisis data yang digunakan mencakup analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linear sederhana. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas promosi di media sosial dan peningkatan penjualan produk. Berdasarkan data penjualan neto dan laba usaha Indofood pada gambar di atas, meningkat selama 2 tahun terakhir, serta tingginya keterlibatan audiens pada kampanye di media sosial. Diharapkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi promosi digital memiliki pengaruh positif terhadap keputusan pembelian.
Dari hasil yang diharapkan, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis khususnya bagi perusahaan dalam merancang strategi promosi media sosial yang lebih efektif. Selain itu, hasilnya nanti juga bisa dijadikan referensi bagi akademis dan pemasar untuk memahami dinamika perilaku konsumen di era digital. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.